Pemirsa, kita akan menuju ke lokasi media center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud untuk mendengarkan konferensi pers terkait dengan dinamika jelang pemilu 2024. Hasil untuk PDI aja udah ditentukan duluan tuh. Misalnya untuk PNI berapa, Partai Katolik berapa, Partai Murba berapa, Partai Kristen Indonesia berapa, Partai IPKI berapa dan sebagainya udah ditentuin, gitu kan? Dan kemudian ketika misalnya PDI itu pernah mendapatkan angka yang sangat besar, ya, itu angkanya itu di bawah sedikit di bawah Golkar, ya, tapi jauh di atas P3. Tapi karena di situ ada seorang tokoh yang waktu itu diajak masuk ke PDI, ya, yaitu Megawati Soekarno Putri, makanya kemudian angka itu diubah, ya, diubah dari yang tadinya udah sangat besar itu kemudian harus tetap di bawah P3. Apa yang ingin saya katakan di sini itu permainan kekuasaan untuk menentukan angka-angka hasil pemilihan umum itu sudah terjadi sejak era Orde Baru, ya. Nah, bagaimana dengan di era Orde Reformasi ini? Menurut saya ini era Orde Baru, era Reformasi, khususnya ketika generasi muda itu baik yang campuran antara dari partai politik maupun kelompok independen membentuk apa yang disebut dengan kawal pemilu, itu hampir-hampir tidak terjadi lagi penipuan-penipuan di dalam hasil pemilihan umum, ya, karena memang cara perhitungannya juga lain, ya, karena kan dulu kan dari TPS ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, ke provinsi, baru dikirim Jakarta, ya. Sekarang dengan adanya kemajuan dalam teknologi komunikasi, Anda bisa tahu, ya, bahwa semua TPS yang terjangkau oleh teman-teman dari kawal pemilu itu bisa langsung mendapatkan angka yang pasti. Apalagi sekarang tadi untuk mengomentari Bung Tama, ya, sekarang KPU itu jauh lebih terbuka, dia langsung menginformasikan kepada masyarakat berapa angka-angka yang didapat dari semua TPS, ya, pada hari yang sama, pada malam yang sama setelah penghitungan suara di TPS-TPS itu. Cuma kan kita tahu bahwa kalau di KPU itu kan masih manual, ya, satu-satu dihitung kan, makanya lama. Tapi dengan adanya waktu itu kawal pemilu, walaupun dia juga mengumumkannya menunggu hasil KPU, ya, tapi mereka sudah bisa menghitung secara langsung. Dan kalau misalnya dari kawal pemilu itu ada perbedaan angka, itu disebabkan karena waktu itu masih tulisan tangan, ya, itunya, ya. 8 sama 0 mungkin agak sama, 1 sama 7 mungkin agak sama, gitu kan. Jadi 3 sama 5 mungkin agak sama. Makanya selisihnya tuh nggak banyak, gitu kan. Jadi ini yang mengenai hasil dari pemilihan umum itu. Nah, bagaimana dengan prosesnya, ya? Kenapa saya tadi menyebut bahwa kita harus aware, ya, bahwa bukan mustahil presiden yang katanya itu mendukung 3 pasangan calon itu dalam prakteknya belum tentu, ya. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena ada faktor sang anak di salah satu pasangan calon itu, ya. Dan Anda tahu kenapa kami dari masyarakat madani atau masyarakat kewargaan ini begitu keras terhadap Pak Jokowi. Dan jangan lupa, ya, sebagian yang melakukan kritikan itu sebagian besar, ya, yang melakukan kritikan itu bukan oposan, bukan dari partai oposisi, bukan dari mereka yang selama ini mengkritik Presiden Jokowi, tapi dari orang-orang seperti saya, ya, yang mendukung Pak Jokowi dari pemilu Pilkada DKI, kemudian pemilu 2 kali 2014, 2019, walaupun 2019 saya nggak bisa main karena posisi saya waktu itu Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, ya, jadi harus netral, gitu kan.
Nah itu jadi, tapi kalau 2014 jelas ya, saya juga banyak diundang televisi untuk kemudian banyak menyuarakan tentang Jokowi JK ya, di gedung yang sama di sini Cemara 19 ini. Nah kemudian kenapa ini menjadi suatu dugaan-dugaan atau asumsi ya, karena Anda tahu Jokowi itu bukanlah orang biasa, ya. Jokowi itu memang bukan ketua partai politik, tapi dia sedang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia yang berada di atas semua menteri-menteri kabinet, yang berada di semua jabatan-jabatan seperti Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, ya, dan kemudian juga Menteri Dalam Negeri, ya. Kenapa saya sebut itu ya? Karena Anda tahu dari dulu yang namanya Kementerian Dalam Negeri itu adalah institusi yang memiliki teritori, ya. Teritori itu maksudnya dia adalah yang mengurusi pemerintahan di Republik Indonesia ini dari Kementerian Dalam Negeri di pusat sampai kemudian gubernur, wali kota, kemudian bupati dengan berbagai jaringannya ya. Kalau di dalam pemerintahan Orde Baru itu ada Korps Karyawan Kementerian Dalam Negeri atau Departemen Dalam Negeri waktu itu ya. Kemudian ada tahu juga bahwa ASN dulu sampai sekarang juga masih tergabung di dalam Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia ya, itu ya. Kemudian polisi ada kalau Anda tahu ya, institusi mana yang memiliki teritorial di Republik ini selain Kementerian Dalam Negeri? Polisi, karena polisi itu ada yang namanya Kepala Polri yang ada di Jakarta ya. Kemudian ada jaringannya Kapolda yang ada di tingkat semua ibu kota negara ya. Dan kemudian ada Polres, Polsek, macam-macam, sampai kemudian kalau di dalam militer itu ada Babinsa, kalau ini badan Babin Kantipnas ya. Jadi itu kalau di tentara tuh ada Panglima TNI, kemudian juga ada Pangdam, ini khusus Angkatan Darat. Kenapa saya nyebut Angkatan Darat? Karena Angkatan Darat lah yang mempunyai teritori ya. Ada kemudian tadi saya katakan ada Panglima, kemudian Pangdam, Danrem, Dandim, kemudian sampai ke Babinsa ya. Itu mereka punya teritori. Dan kalau kemudian Presiden mengatakan pada mereka bantu, ya, satu pasangan itu bisa berabe kita, ya, bisa berabe kita. Makanya saya berharap supaya semua yang namanya pimpinan-pimpinan Kementerian Dalam Negeri, ya, Polri, TNI, dan kemudian juga BIN, BSSN dan sebagainya itu harus ini. Kenapa saya nyebut BSSN ini sekalian ya? Karena Anda tahu BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara yang bukan mustahil memiliki kapasitas untuk melakukan kampanye itu melalui alat-alat elektronik, termasuk juga Badan Intelijen Negara ya, Badan Intelijen Negara. Jadi itu, atau misalnya kalau dia tahu misalnya ini dua teman saya itu membuat kampanye melalui media sosial.